Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Aliasifa dengan NIM 123100136 Prodi PGMI kelas 2E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu permasalahan pendidikan dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu ada kualitas guru. Nah, meskipun jumlah guru di Indonesia ini cukup memadai, masih terdapat masalah terkait kualitas pengajaran, seperti kurangnya pelatihan, sertifikasi yang lemah, dan kurang insentif untuk menarik guru berkualitas dapat merugikan pendidikan. Nah, solusinya ini adalah meningkatkan pelatihan guru, terus meningkatkan sistem sertifikasi, dan memberikan insentif yang menarik bagi guru. Nah, yang kedua ini ada kurikulum yang tidak relevan. Nah, kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini juga terbilang cukup kompleks. Hal ini sangat berdampak pada pendidik dan peserta didik. Nah, peserta didik ini akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus dikuasainya, sehingga sulit bagi peserta didik untuk memilih dan mengembangkan potensi dalam dirinya yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Nah, solusinya ini dengan menetapkan kurikulum yang sesuai dan yang dibutuhkan, seperti dengan kondisi siswa, masyarakatnya, dan negaranya. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana. Nah, itu seperti kursus, program literasi, terus menjalin hubungan dengan wali, antara murid, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada keterbatasan akses pendidikan. Salah satu masalah utama ini adalah keterbatasan akses pendidikan, terutama ini di daerah pedesaan. Nah, banyak sekali anak tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas karena jaraknya yang jauh, transportasi yang terbatas, dan fasilitas yang minim. Nah, solusinya ini adalah membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan menyediakan transportasi sekolah yang terjangkau. Nah, yang keempat itu ada kurangnya fasilitas pendidikan. Beberapa sekolah ini masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, dan laboratorium. Nah, solusinya ini yang pertama, pembangunan gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah. Yang kedua, ada melakukan gotong royong antar warga untuk merawat dan menjaga fasilitas sekolah yang diberikan. Nah, yang ketiga ini mengirim guru-guru profesional ke daerah-daerah terpencil atau yang kurang terperhatikan. Nah, yang keempat ini adanya program untuk pendekatan kepada warga atau melakukan edukasi tentang pentingnya pendidikan dan mendatangi rumah warga yang terdekat. Nah, yang kelima ini ada universitas terbuka, yaitu seperti saat ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah. Yang kelima ini kesenjangan pendidikan antar daerah. Nah, kesenjangan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan dalam hal akses dan kualitas pendidikan ini masih menjadi masalah serius. Nah, perlu dilakukan investasi lebih lanjut di daerah pedesaan untuk menyamakan peluang pendidikan bagi semua anak. Nah, pertanyaan kedua ini, apa urgensi perkembangan kurikulum? Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya ini harus dilakukan secara sistematis dan terarah dan tidak asal berubah. Nah, perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas nih. Mau dibawa kemana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut. Sehubungan dengan itu, sejak wacana perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 telah digulirkan, muncul berbagai tanggapan dari berbagai kalangan yang baik pro maupun kontra. Nah, kurikulum ini adalah suatu program dalam pelaksanaan proses pendidikan yang berfungsi sebagai alat untuk merubah perilaku peserta didik ke arah yang diharapkan oleh pendidikan, seperti membentuk tingkah laku baru berupa kompetensi aktual ataupun potensial, serta kemampuan baru lainnya yang dapat diperoleh dalam waktu relatif lama. Nah,
Dengan demikian, dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan ini harus menggunakan landasan yang bersumber dari studi ilmiah bidang psikologi. Nah, kurikulum ini bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan yang dilakukan dengan hakikat peserta didik. Nah, yaitu dari penyesuaian materi atau bahan yang harus disampaikan dan pelaksanaan pembelajarannya. Nah, pengembangan kurikulum ini penting karena memastikan bahwa pendidikan ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mengakomodasi kebutuhan siswa, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Hanya itu jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.